Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Maryam Sifaul Rahma. Di sini saya akan sharing tentang ketentuan umum perpajakan. Tahukah kamu bahwa jalanan yang mulus, lampu lalu lintas yang berfungsi dengan baik, rumah sakit yang bagus, sekolah yang berkualitas, dan pembangunan serta pemeliharaan fasilitas publik yang kita gunakan berasal dari dana pajak yang kita bayar? Jadi, menurut sumber yang saya baca dari Kominfo Newsroom, NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah kartu identitas bahwa kita sudah terdaftar sebagai orang yang wajib membayar pajak. Siapa yang wajib membayar pajak? Ya kamu yang sudah punya penghasilan, baik itu pribadi dan badan pribadi. Dan badan juga bisa punya NPWP loh. Ya seperti perusahaan BSI, karena BSI adalah badan. Lalu, bagaimana sih daftar NPWP? Linknya ada di atas ya. Jadi yang pertama itu kita masuk ke link erek.pajak.go.id, kemudian daftar akun, kemudian verifikasi, kemudian isi formulir, kemudian cetak formulir, dan print lalu tanda tangan. Kemudian kirim deh, selesai. Mudah kan? Lalu apa sih sanksi bila tidak mau membuat NPWP? Kalau sengaja tidak mau bikin NPWP, padahal sudah punya penghasilan, maka sanksinya adalah hukuman pidana kurungan selama 6 bulan minimal, dan maksimal 6 tahun loh. Kemudian selanjutnya ada NPPKP, atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Nah, kalau ini berarti untuk pengusaha, kalau yang tadi untuk karyawan. Contoh pengusaha kecil yang omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar, itu kan pengusaha kecil. Nah, itu boleh nggak punya NPPKP, tapi dia boleh juga punya NPPKP. Nah, bagi kamu yang sudah punya NPWP dan sudah punya penghasilan, kan muncul tuh SPT. Biasanya SPT itu muncul di awal tahun Januari atau Februari atas penghasilan kamu di tahun sebelumnya. Misal nih, di tahun 2022 kamu sudah bekerja dari Oktober sampai Desember, maka kita bayar SPT bulan Januari atau di bulan Maret di tahun 2023 karena batas pelaporannya yaitu 3 bulan. SPT dapat berbentuk formulir atau dokumen elektronik, jadi sifatnya itu surat pemberitahuan. Nah, berdasarkan sumber dari pajakku, apa itu e-filing pajak? Secara sederhana, e-filing adalah cara pelaporan SPT pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau DJP online maupun melalui saluran e-filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Dengan e-filing, Anda tidak perlu repot lagi datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak. Jadi, menurut sumber yang saya baca dari Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 14, SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Jadi menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Huruf 20, biasanya ini surat ketetapan pajak kurang bayar atau lebih bayar. Kalau surat ketetapan pajak kurang bayar, berarti kamu nih kurang bayar pajaknya. Harusnya bayar pajaknya 1 juta. Setelah dicek sama Dirjen Pajak, kamu bayarnya cuma 800.000. Berarti kurang 200.000. Nah, itu muncullah surat ketetapan pajak kurang bayar. Kalau surat kelebihan bayar pajak, itu berarti kamu kelebihan bayarnya. Harusnya bayarnya 1 juta nih, tapi kamu bayarnya 2 juta. Itu nanti dibalikin kok sama si pajaknya. Jangan khawatir.
Kalau sudah muncul surat tagihan pajak, berarti kamu sudah dikasih SPT nih di awal, tapi kamu nggak lapor. Harusnya kamu bayar pajak nih 1 juta, tapi kamu nggak bayar pajaknya. Makanya itu muncullah tadi surat tagihan pajak ke rumah kamu. Tuh hati-hati yang dapat surat tagihan pajak, harus bayar pajak tepat waktu. Nah, jadi itulah ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Sakit